Shalom Bapak Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dalam acara ibadah kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat kekuatan kasih setiamu yang luar biasa yang Kau curahkan dalam hidup kami, sehingga kalau kami saat ini boleh berada di dalam hadirat-Mu, ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan Yesus, hari ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Baiklah Tuhan, yang Kau urapi hamba-Mu, yang Kau urapi setiap jemaat-Mu yang saat ini boleh mendengarkannya.
agar kami semuanya boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk terima firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari pada hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kehidupan kita ketika kita menjalani hidup kita, dan firman Tuhan adalah tuntunan dalam kehidupan setiap kita. Dan pada saat hari ini juga, kalau kita boleh sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ini semua karena campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, untuk mendasari pertemuan kita pada saat ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana pada waktu itu Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Karena ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, di sana di dalam bait Allah ada orang-orang berjualan di situ, bahkan juga telah mengambilkan fungsi daripada bait Allah itu. Sehingga Yesus berkata, "Engkau telah menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyambut." Sehingga akhirnya dia marah, dan uang penukar dibuang, dihamburkan ke tanah. Bahkan juga lembu, sapi, bahkan juga kambing domba, burung merpati, semuanya dilepaskan dari kandangnya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan? Karena rumah Allah pada waktu itu sudah beralih fungsi. Dan untuk itu saudaraku dikasihi itu, di dalam pembahasan kita hari ini, bagaimana di dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa orang Yahudi menentang dia. Apa alasannya, apa dasarnya sehingga engkau marah dan engkau boleh mengacaukan semuanya ini? Sehingga Yesus katakan, "Rombak bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Dan saudaraku dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudaraku, firman Tuhan saya akan berikan judul kebangkitan Kristus yang memulihkan. Berbicara tentang kebangkitan dari antara orang mati. Bagi dunia, kebangkitan dari antara orang mati itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang menolak kebangkitan Kristus. Karena bagi dunia memang kebangkitan dari antara orang mati itu adalah sesuatu yang impossible, tidak mungkin. Dan kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalaupun itu terjadi, orang itu bangkit dari kematian, pasti suatu ketika akan mengalami kematian kembali. Tetapi kebangkitan Kristus berbeda daripada kebangkitan manusia biasa yang lain. Karena apa saudara berikan Tuhan? Setelah Kristus bangkit dan kemudian beberapa hari berikutnya, saudara, Kristus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara berikan Tuhan, kebangkitan Kristus berbeda dengan kebangkitan orang mati yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, karena memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa Kristus memang harus dibangkitkan kembali. Kristus memang harus bangkit. Sebab apabila Kristus tidak bangkit, dalam 1 Korintus pasal 15
dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak bangkit dari antara kematian, maka kita masih tinggal di dalam dosa. Tetapi karena Kristus telah bangkit dari kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bersyukur kalau Yesus mati, di mana hari Jumat kemarin kita sama-sama merayakannya, hari kematian Tuhan kita, dan hari ini kita juga kembali merayakan bagaimana Yesus telah bangkit dari antara kematian. Ini tandanya bahwa Yesus telah menang atas maut, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga akan mengalami kemenangan atas maut. Sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Apa artinya? Artinya adalah manusia dapat terbebas dari maut. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi di dalam kuasa kebangkitan Kristus ini ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kuasa pemulihan dari Kristus akan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apa saja yang terjadi ketika Kristus bangkit dari antara kematian? Karena kebangkitan Kristus, saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kebangkitan Kristus memperbaiki hidup manusia. Amin. Jadi kebangkitan Kristus memperbaiki kehidupan manusia. Kenapa sih manusia harus diperbaiki? Kenapa manusia harus diperbaiki, Bapak Ibu? Karena ada yang rusak di situ. Kita tahu bahwa di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, bagaimana semua manusia yang ada di dunia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka terjadi kerusakan di dalam diri manusia. Kenapa kok dikatakan rusak? Karena saudara berikan Tuhan, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, itu dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan sempurna dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, bukankah firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Kristus. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara berikan itu ketika manusia telah memilih berdosa, maka gambar Allah itu rusak dalam kehidupan manusia. Gambar Allah itu rusak dalam kehidupan manusia. Sehingga akhirnya hidup manusia hidup di bawah bayang-bayang maut. Sebab upah dosa adalah maut. Itu di dalam Roma pasal 6 ayat 23 katakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia yang jatuh di dalam dosa, mereka hidup di dalam bayang-bayang maut. Jadi ujung dari kehidupan manusia adalah maut. Tetapi Kristus begitu luar biasa, dia mengasihi orang yang percaya kepadanya. Dia mengasihi manusia yang ada di dunia, sehingga dia rela mati untuk kita semuanya. Dan kebangkitannya membawa kuasa yang luar biasa. Dan kuasa kebangkitannya itu sanggup memperbaiki kehidupan manusia. Kehidupan manusia telah rusak, sehingga dampak dari kehilangan kemuliaan Allah dalam diri manusia pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, maka kehidupan manusia telah rusak. Bahkan juga hubungannya dengan Tuhan pun juga rusak. Jadi dosa membawa kerusakan yang luar biasa dalam kehidupan manusia, sehingga hubungan dengan Allah juga rusak. Yang tadinya Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, tapi karena rusak kehidupan manusia, yang tadinya manusia menyembah Allah, sekarang banyak sekali manusia menyembah berhala-berhala. Kenapa bisa terjadi? Karena hubungannya dengan Tuhan rusak.
Dan saya berharap setiap jemaat Tuhan semuanya telah dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit memperbaiki kehidupan orang-orang yang mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, selain hubungannya dengan Tuhan juga rusak, tapi hubungannya dengan manusia-manusia yang lain juga rusak. Dan kita juga tahu di dalam kitab Kejadian bagaimana Kain juga membunuh Habil. Kenapa bisa terjadi? Karena kehidupan manusia telah rusak. Akibat dari rusak, hubungan dengan orang lain pun juga rusak. Kasihnya kepada orang lain pun sudah tidak ada lagi. Sehingga akhirnya manusia saling berbuat jahat, saling menjatuhkan, bahkan juga saling membunuh antara satu dengan yang lain. Kenapa bisa terjadi? Karena hubungan dengan manusia-manusia yang lain juga rusak. Bahkan juga saudara dikasihi Tuhan, pelayanan-pelayanan pun juga mulai jadi rusak. Kenapa bisa terjadi? Karena apa? Karena dosa merusakkan segala-galanya dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kebangkitan Kristus membawa kuasa yang luar biasa, dapat memperbaiki semuanya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dapat diperbaiki, hubungan kita dengan sesama kita dapat diperbaiki, dan hubungan kita dan pelayanan-pelayanan kita dapat diperbaiki. Kenapa? Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus membawa satu pemulihan yang luar biasa. Amin. Saya berharap dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan saat ini akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus memperbaharui hidup manusia. Kalau tadi yang pertama adalah memperbaiki, kemudian yang kedua memperbaharui. Jadi setelah diperbaiki, dibetulkan, dan kemudian dibaharui, sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia harus mengalami yang namanya hidup baru. Makanya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, selain kita diperbaiki kehidupan kita, kita dibaharui, kita dicipta kembali, kita dibentuk kembali, kita diproses kembali, sehingga kehidupan kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, semakin dipulihkan dari hari ke hari, sehingga kapan Tuhan itu akan semakin pulih dalam kehidupan kita. Karena memang saudara, ketika gambar Allah dalam diri manusia itu telah rusak, Allah begitu luar biasa, sehingga Dia mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia untuk menjadi contoh, untuk menjadi pola. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia wajib sama seperti bagaimana Kristus telah hidup. Kristus adalah polanya. Dan ketika kita dicipta kembali, ketika kita dibaharui kembali, kita dimasukkan di dalam sebuah cetakan, dan cetakannya itu adalah Kristus. Dan Bapa di surga, Allah kita, Tuhan kita, menghendaki agar kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang memiliki satu kehidupan yang luar biasa berharga di mata Tuhan. Dibaharui, dicipta kembali, sehingga kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Sehingga kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan berbeda dari kemarin. Kenapa? Karena ada pembaharuan. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Dia mencipta hidup kita, Dia merombak kehidupan kita, bahkan jika Dia ingin memulihkan setiap kehidupan kita, membimbing kita, menguasai kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menghendaki? Setiap kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan.
Dan kita juga rindu menjadi orang-orang yang taat terhadap firman-Nya. Dan oleh sebab itu, kuasa kebangkitan Kristus sanggup memperbaharui hidup kita, mencipta kita kembali menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, sehingga kita berbeda dari yang kemarin. Amin. Jadi orang yang ada di dalam Kristus harus berbeda dari kehidupan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita banyak sekali melakukan dosa, setelah kita tinggal di dalam Kristus, setelah kita diperbaiki, setelah kita diperbaharui, kita harus menjadi baru, berbeda dari kemarin. Kemarin mungkin kita suka marah-marah tanpa alasan, tapi kita setelah kita dibaharui, kita akan marah-marah, tapi karena ada alasan yang tepat. Tapi bukan berarti kita harus memarah, karena kadang-kadang itu merupakan satu pilihan. Untuk marah itu kadang-kadang menjadi satu pilihan. Kita pilih marah atau tidak. Ketika kita marah, berarti kita sudah memilih untuk menjadi pemarah. Tetapi kita sebenarnya bisa memilih untuk tidak marah. Karena apa, saudara? Karena kadang-kadang ada ego dalam kehidupan kita, sehingga ego itu mendorong kita untuk kita boleh memuaskan emosi kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang hidup di sekarang tapi memiliki kehidupan yang kemarin. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, izinkan kuasa kebangkitan Kristus itu memperbaharui hidup kita. Yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kebangkitan Kristus ada kebangunan rohani yang luar biasa. Amin. Di dalam kebangkitan Kristus ada kuasa kebangunan rohani yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti halnya pada waktu itu beberapa wanita datang ke kubur Yesus. Apa tujuannya para wanita waktu itu datang ke kubur Yesus? Sedangkan mereka dalam keadaan sedih, mereka dalam keadaan putus asa. Murid-murid juga dalam keadaan sedih, keadaan berduka, karena Yesus pada waktu itu mati dan dikuburkan. Sehingga saudaraku, ada beberapa wanita ingin berangkat ke kuburan, tujuannya adalah untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kubur itu, mereka melihat ada batu yang sudah terguling, dan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Sehingga wanita-wanita itu kembali pulang. Dia memberitahukan kepada murid-murid Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan pada waktu itu kembali untuk menyaksikan. Dia pergi ke kubur itu. Dan memang betul sudah tidak ada lagi di situ. Dan kemudian beberapa waktu kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika mereka sedih, ketika mereka mengalami keputusasaan, kenapa? Karena ditinggal oleh guru mereka, karena ditinggal oleh Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tapi mereka lupa bahwa Yesus pernah berjanji bahwa hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara kematian. Sehingga ketika Yesus tidak ada di kuburan, mereka mulai panik dan mereka mulai panik. Tetapi Yesus tidak membiarkan kepanikan itu terjadi, sehingga Dia menemui dia, menjumpai mereka, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ini terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Yang tadinya dia menyaksikan Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, tapi setelah mereka mengalami, melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus telah bangkit, kembali rohaninya berkobar-kobar, kembali hidupnya berkobar-kobar, dan kembali melayani Tuhan. Kalau kita lihat, saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, murid-murid pada waktu itu kembali kepada kembali kepada profesi yang lama. Bagaimana pada waktu itu Petrus seorang penjala, dan ketika Yesus mati dan dikuburkan, dia kembali menjala ikan. Tetapi Yesus menjumpai dia, sehingga kembali mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, sehingga kembali melayani Tuhan dengan penuh semangat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita perlu percaya, kita perlu yakini bahwa kuasa kebangkitan Kristus
sanggup memberikan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saatnya untuk kita bangun dari tidur rohani kita. Amin. Saatnya kita bangun dari kematian rohani kita. Saatnya kita bangun dari kelemahan kita. Kenapa? Karena Kristus telah bangkit dan memberikan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tangkap kebangunan rohani daripada Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga saya percaya ketika kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan rohani-rohani setiap jemaat Tuhan, saya percaya kebangunan rohani yang besar akan terjadi di gereja kita. Oleh sebab itu, izinkan kuasa kebangunan rohani, kuasa kebangkitan Kristus itu menguasai setiap hidup kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pesan saya kepada setiap jemaat Tuhan, mungkin kita dalam keadaan putus asa, mungkin kita dalam keadaan persoalan, tapi ingat, kuasa kebangkitan Kristus sanggup membangkitkan rohani kita. Amin. Sanggup membangkitkan rohani kita. Mungkin saat ini kita sudah mengalami kemunduran rohani. Ayo kita kembali bangkit kembali. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit dan memberikan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dunia di sekeliling kita, sekarang ini negeri kita sedang berduka, tetapi kita percaya kuasa kebangkitan Kristus sanggup mengubahkan segala-galanya, sanggup memulihkan segala-galanya. Kita pun juga terlalu yakin bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup Dia kerjakan, sanggup Dia nyatakan dalam kehidupan manusia-manusia yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Sebab itu firman Tuhan juga katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam keadaan situasi yang sekarang ini, kita perlu memiliki roh yang menyala-nyala. Sebab apabila kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala, kita akan termakan dengan berita-berita yang sekarang ini menakutkan. Kita akan termakan dengan medsos, di mana seringkali kita lihat dan kita dengar bagaimana video-video juga mengutarakan adanya virus yang mematikan ini, COVID-19, begitu luar biasa merajalela. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah itu semuanya berlalu, karena kita terlalu percaya lewat kebangkitan Kristus sanggup memulihkan segala sesuatunya. Sebab itu, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bakar kembali semangat kita. Walaupun kita berjumpa yang lewat online seperti ini, tetapi jangan sampai memadamkan roh kita. Kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebab itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan membawa perubahan dalam hidup kami. Karena kami terlalu yakin Tuhan bahwa firman-Mu memiliki daya cipta yang luar biasa. Ketika kami mendengar firman-Mu, maka firman itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kalau saat ini Tuhan, seluruh dunia sedang memperingati hari kebangkitan Kristus dari antara kematian. Dan kami juga percaya saat ini juga Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga akan mengalami kebangkitan dari keterpurukan, kebangkitan dari kesakitan mereka, kebangkitan dari ketakutan mereka, kebangkitan dari kesusahan, kesulitan mereka. Karena kami percaya kuasa kebangkitan Kristus sanggup memulihkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah hidup kami. Pakai kami Tuhan, kuasai kami dan urapi kami. Dan saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan program ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati perkumpulan mereka, berkati Tuhan kehidupan mereka, berkati juga Tuhan mesbah-mesbah yang mereka telah bangun di keluarga-keluarga mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga walaupun Tuhan kami terpisah dengan cara, tetapi kami percaya bahwa Kristus menjumpai mereka. Kristus hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga jemaat-Mu dan siap memberkati mereka.
Dan saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, bagaimana bangsa kami sedang mengalami keperluan, di mana Tuhan virus corona mulai senantiasa bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa biarlah semua itu berlalu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang terjangkit dengan virus corona ini. Mari Tuhan yang telah positif, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah mati, dan Engkau sudah mati buat mereka, dan Engkau sudah bangkit juga buat mereka, dan kuasa kebangkitan Kristus sanggup memulihkan mereka, sehingga mereka yang sudah positif dan sakit virus tersebut disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Dan mereka semuanya dilindungi oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga persoalan bangsa ini cepat terselesaikan. Sehingga kembali ibadah-ibadah setiap kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa normal kembali seperti sedia kala, karena Kristus bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Pakai pemerintah kami Tuhan, aparat pemerintah, aparat keamanan, pakai Tuhan mereka untuk boleh mengayomi kami sebagai orang atau sebagai masyarakat yang tinggal di tengah-tengah negeri kami Indonesia ini. Pulihkan negeri kami saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Pakai dan urapi para pemimpin-pemimpin kami. Bahkan juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mari Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi masyarakat yang taat kepada Tuhan, taat kepada aturan-aturan pemerintah, di mana telah dianjurkan kepada setiap kami untuk kami boleh menaatinya demi kebaikan kami. Oleh sebab itu kami percaya bangsa kami dirawat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh menyertai kita dan membangunkan setiap iman kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapak buat berkat dan penyertaan-Mu, dan kami akhiri acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pujilah nama
Amin.